Shalom, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Rista Karo-Karo dalam belajar sekolah sahabat yang keempat dengan judul pelajaran Mengasihi Tuhan Allahmu. Ayat hafalan Ulangan 6 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saudaraku, seperti biasanya, pelajaran ini menyajikan beberapa ayat untuk kita baca agar kita dapat lebih memahami arti dari pelajaran pekan ini. Mari kita buka Ulangan 6 ayat 4-5, Ulangan 10 ayat 12, Efesus 2 ayat 1-10, Wahyu 14 ayat 6-7, Ulangan 4 ayat yang ketiga, Ulangan 11 ayat 1, Markus 12 ayat 28-30. Untuk memulai pembahasan pelajaran pekan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan hormat hanya kepadamu kami sampaikan, Allah pencipta langit dan bumi, dan Allah penebus kami. Waktu ini ya Tuhan, kami gunakan belajar sekolah sahabat. Urapi kami dengan kuasa-Mu untuk dapat memahaminya dan membawa iman kami semakin setia hanya kepadamu saja. Berkati semua pemirsa, kiranya rancangan damai sejahtera yang Tuhan kehendaki, Tuhan berikan bagi mereka. Ampunkanlah kami dari setiap kesalahan kami. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudariku, dalam nama Tuhan Yesus, pelajaran sekolah sahabat kita di sahabat petang ada mencatat kalimat sema dari bahasa Ibrani, di mana sema ini merupakan doa yang diambil dari paling penting dari kitab Ulangan. Tentunya Ulangan pasal yang ke-6. Sema mempunyai akar kata sama, yang berarti mendengar atau menuruti, ya. Bagian pertama dari sema adalah sema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad, yang berarti dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Doa tersebut mengungkapkan penegasan akan sifat monoteis dari Adonai Elohenu dan kesetiaan Israel hanya kepadanya, bukan kepada ilah-ilah lain. Saudaraku, untuk memahami bagaimana kesetiaan bangsa Israel, mari kita baca Ulangan 6 ayat 1-2. Demikian firman Tuhan. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Ayat 2. Supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Dari ayat ini, kita menemukan bagaimana bangsa Israel harus melakukan satu hal penting dalam bentuk kesetiaan mereka kepada Allah, melalui mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hatinya. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan jiwa dan kekuatan berarti bahwa kasih kita kepadanya harus melebihi kasih kita kepada segala sesuatu dan kepada semua orang manapun. Mengapa demikian? Karena Dia adalah pondasi dan dasar dari segala kehidupan dan keberadaan, serta segala sesuatu hanya berasal darinya saja. Sehingga patutlah Allah sebagai pencipta dan penebus patut kita sembah dan mengasihi Dia. Dalam bahasa Ibrani, kata mu, tanda kutip mu, untuk frasa Allahmu, hatimu, dan kekuatanmu muncul dalam bentuk tunggal, ya. Jadi kita harus setia kepadanya secara individu. Kita mengingat bagaimana Allah telah menawarkan keselamatan itu kepada setiap manusia. Namun tidak semua manusia menerima tawaran itu. Manusia diciptakan mempunyai kuasa di dalam memilih. Manusia berhak memilih untuk diselamatkan, dan manusia berhak memilih untuk dibinasakan.
Hal itu adalah wajib karena kita mengetahui siapa Dia sesungguhnya dan apa yang telah Dia lakukan untuk kita. Jadi kita wajib mengasihi Dia karena kita sudah mengenal siapa Dia. Mungkin satu contoh, bila saja ada seorang yang tidak kita kenal datang ke rumah kita dan meminta suatu barang yang berharga dari kita, mungkin kita ragu dan bahkan berpikir 7 kali keliling. Namun apabila ada seorang yang sudah kita kenal dekat dan kita sudah mengetahui alamatnya dan kita sudah benar-benar mengetahui siapa dia, mungkin saja pada saat dia meminta sesuatu dari kita, kita tidak ragu lagi memberikannya. Mengapa? Karena kita sudah mengetahui siapa dia. Sama halnya orang Israel sudah mengetahui siapa Allah itu. Dan kita juga sebagai keturunan Abraham yang dilahirkan dalam iman juga mengetahui siapa Allah itu. Maka kita juga mempunyai kewajiban yang sama seperti orang Israel, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, memberitahukan kepada anak-anak Israel secara berulang-ulang agar mengasihi Allah dengan segala apa yang mereka punyai. Hal ini disampaikan oleh Musa berulang-ulang, agar mengasihi Allah dengan segala apa yang mereka punyai. Kita garis bawahi, dengan segala apa yang mereka punyai. Ini sangat luas penjabarannya. Bila kita memiliki kendaraan, maka kita harus mengasihi Tuhan melalui kendaraan itu. Bila kita memiliki segala sesuatu dalam bentuk harta, maka kita juga mengasihi Allah melalui harta yang kita miliki. Hal ini disampaikan kepada anak-anak Israel. Demikian juga kepada saudara dan saya yang hidup di zaman ini. Selain itu, perintah yang lain juga diberikan agar takut akan Allah. Berbicara tentang takut akan Allah, ini merupakan satu kalimat yang sangat menarik dan banyak orang mencoba untuk menjabarkannya. Takut oleh karena Allah dapat memasukkan kita ke api neraka. Takut mungkin karena kita tidak lihat, atau mungkin sebagian orang berpendapat bahwa takut karena Allah itu mungkin disamakan dengan hantu yang menyeramkan, yang sering mungkin didengar melalui cerita-cerita atau juga melalui film-film yang ada di televisi. Kita mengingat pada saat Petrus bersama dengan murid-murid yang lainnya di atas perahu, Yesus berjalan di atas air, maka mereka mengatakan hantu dan mereka takut. Bukan demikian yang dimaksudkan dalam pelajaran ini. Mari kita lihat Ulangan 10 ayat 12 sehubungan dengan kata takut akan Allah. Apa dikatakan oleh firman Tuhan? Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dalam ayat ini, mereka diminta agar takut dan mengasihi. Arti takut akan Allah adalah diliputi rasa kagum dan hormat. Mengapa? Karena mengetahui siapa Dia, otoritasnya, kuasanya, keadilannya, kebenarannya. Jadi, manusia berdosa pantas dimurkai. Itulah seharusnya. Itulah mengapa kita harus takut kepada Dia. Saudaraku, mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, tentu saja bukan dengan sembrono, namun melakukannya dengan alasan-alasan yang benar dan baik, dan menghormati akan Allah yang memberikan kasih itu terlebih dahulu bagi saudara dan saya. Walaupun ada dalam kekurangan-kekurangan orang-orang Israel pada saat itu, ada dalam kegagalan-kegagalan mereka, ada dalam dosa-dosa mereka, namun kasih Allah bagi mereka tetaplah teguh. Kasih Allah bagi kita telah dinyatakan sebelum kita ada
dalam kasih itu. Ya, mari kita garis bawahi bahwa kasih Allah bagi kita telah dinyatakan sebelum kita ada dalam kasih itu. Jadi, bukan berarti kasih ini hal yang baru bagi saudara dan saya yang hidup pada zaman ini. Tapi sebelum kita ada dalam kasih itu sudah ada. Bahwa rencana keselamatan telah diletakkan sebelum dunia dijadikan. Efesus 1:4 firman Tuhan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudaraku, betapa beruntungnya kita karena mengetahui siapa Allah itu. Kita beruntung karena kita mengetahui siapa Allah itu. Mungkin sering sekali sebagai umat-umat Tuhan di gereja Masehiat Penari ke-7, mungkin kita sering mendengar kalimat, saya sangat beruntung setelah saya mengetahui bagaimana pentingnya kebenaran firman Tuhan melalui Alkitab yang diajarkan di gereja Masehiat Penari ke-7. Kalau saja saya tidak bergabung di umat-umat Tuhan gereja Masehiat Penari ke-7, tentu saya masih merokok, minum minuman keras yang merugikan tubuh saya secara pribadi, dan banyak hal yang lainnya. Namun setelah saya menerima kebenaran ini, saya masuk menerima Yesus sebagai juru selamat melalui gereja Masehiat Penari ke-7, saya sudah meninggalkan itu semua. Saya beruntung. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, betapa beruntungnya kita karena mengetahui siapa Allah itu. Saat kita memiliki pernyataan kasih Allah bagi kita, dan mungkin saja anak-anak Israel bahkan belum pernah membayangkan bagaimana kasih itu telah diletakkan sebelum dunia ini dijadikan. Saudaraku, secara keseluruhan bangsa Israel dipanggil untuk mengasihi. Setiap orang Israel harus membuat pilihan untuk mengasihi Allah, dan mereka harus menunjukkan kasih itu melalui penurutan. Umat Allah juga seharusnya menunjukkan kasih mereka kepada Allah melalui tindakan-tindakan mereka. Mengasihi Allah tidak dipisahkan dengan penurutan kepadanya, sebagaimana 1 Yohanes 5 ayat 3 menyebutkan. Mari kita baca Alkitab kita, 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Saudaraku diberkati oleh Tuhan Yesus, demikian juga Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kasih dan perintah adalah sangat erat, dan ini merupakan hal yang patut kita lakukan. Saudaraku, ketika kita benar-benar mengasihi Allah secara khusus berdasarkan apa yang Dia telah lakukan bagi kita dalam Yesus Kristus, kita akan menurutinya karena itulah yang Dia minta supaya kita melakukannya. Dan mengasihi Allah itu, menuruti perintahnya itu tidak berat, kecuali kalau kita memang tidak mau menurutinya. Sebagai contoh, jika anak-anak kita kirimkan ke asrama, apabila anak-anak kita dapat menuruti semua peraturan yang ada di asrama, maka dia mengatakan, saya sangat senang tinggal di asrama. Namun sebaliknya, bila anak-anak kita tidak dapat menuruti peraturan-peraturan yang ada di dalam asrama tersebut, maka anak kita selalu mencari alasan bagaimana caranya supaya dia dapat keluar dari asrama. Apakah dia mengatakan makanannya tidak baik, tidak bagus bagi dia, tidak cocok dengan seleranya? Apakah mungkin waktu tidurnya diatur? Apakah waktu ibadahnya diatur? Banyak sekali alasannya. Karena hatinya tidak menuruti perintah itu. Tapi bagi mereka yang dapat menurutinya, yang mencintai peraturan-peraturan itu, mereka mengatakan semuanya dapat diatasi dengan baik-baik saja. Peraturan itu tidak berat.
Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bangsa Israel telah ditebus dari Mesir. Artinya, kasih dan penurutan mereka adalah sebuah respon terhadap penebusan yang Allah telah berikan kepada mereka. Saudaraku, timbul pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apakah ada perbedaan dengan kondisi saat sekarang ini? Jika kita renungkan, kita yang hidup di zaman ini, juga Tuhan telah menawarkan kasih-Nya kepada setiap individu agar kita dapat ditebus dari perbudakan dosa. Sebagaimana orang Israel ditebus dari tanah perbudakan yaitu Mesir, sama halnya kita juga ditebus dari perbudakan dosa. Jadi sekarang tergantung bagaimana kita menerima tawaran itu. Namun sebagai umat-umat Tuhan, tentunya kita memilih untuk mengasihi Allah, karena kasih itu akan membuat kita memperoleh keselamatan yang Tuhan berikan bagi saudara dan juga saya. Saudaraku dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, kita ketahui bahwa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tidak dapat dipisahkan walaupun beberapa orang Kristen mencoba untuk memisahkannya. Perjanjian Baru dalam pernyataannya tentang Yesus, dalam penjelasan teologis tentang kehidupan Yesus, kematiannya, kebangkitannya, dan pelayanannya. Sebagai imam besar, semua pemenuhan dari lambang-lambang dan nubuatan Perjanjian Lama. Jadi Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru sangat erat dan sebagai mata rantai yang tidak dapat diputuskan. Karena apa yang disampaikan oleh Yesus dalam Perjanjian Baru menggenapi apa yang telah disampaikan dalam Perjanjian Lama. Mari kita buka Markus 12 ayat 28 sampai 30. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersawal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama adalah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu." Perlu kita ketahui bahwa ahli Taurat mendedikasikan hidupnya untuk mengerti hukum Taurat dan mempublikasikannya. Bahkan ada 614 hukum yang mereka percayai dan turuti. Mungkin inilah salah satu sebabnya mengapa dia bertanya kepada Yesus sehubungan dengan hukum mana yang terutama. Dari ayat itu kita melihat dengan jelas Yesus menjawab dengan Ulangan pasal yang ke-6. Ulangan 6 ayat 4 sampai ayat 6 yang dikutip oleh Yesus. Demikian firman Tuhan. "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini, haruslah engkau perhatikan." Jadi Ulangan 6 ayat 4 sampai 6 itulah yang disampaikan dalam Matius 12 ayat 28 sampai 30. Jadi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sangat erat kaitannya. Mengapa kita sampaikan demikian? Karena bagi sebahagian orang mempercayai bahwa Perjanjian Lama ini telah usang. Perjanjian Lama tidak perlu lagi dipublikasikan karena telah digenapi semuanya di dalam Perjanjian Baru. Namun kita harus meneliti lebih cermat. Perjanjian Baru, Perjanjian Lama sama-sama menyatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang kasih. Allah itu patut disembah, dan Allah itu adalah Tuhan kita, dan Allah itu adalah Esa. Dari ayat itu kita melihat Yesus menjawab mereka dengan Ulangan pasal yang ke-6. Saudaraku, kita dapat menarik poin bahwa berdasarkan kebenaran ini, mereka dipanggil untuk mengasihi Dia. Itulah hukum yang terutama.
Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita dapat menerima, mengasihi Dia, mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita adalah merupakan hukum yang terutama? Sebagai umat Allah di akhir zaman ini, kita dipanggil untuk memilih berdiri di satu sisi dalam cara yang paling dramatis dalam memainkan peran yang sangat penting, yakni melakukan perintah-perintah Allah. Sebagaimana Wahyu 12 ayat 14 mengatakan. Mari kita baca. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi, baik dalam perjanjian lama, Ulangan pasal 6, demikian juga di dalam perjanjian baru, terkhusus dalam kitab Wahyu, kembali mengingatkan. Ada yang penting. Apa yang penting? Ketekunan orang-orang kudus. Siapa itu orang-orang kudus? Ayat ini dengan jelas menekankan. Mereka yang menuruti perintah Allah. Ya, mereka yang menuruti perintah Allah. Dan bukan hanya itu, dan iman kepada Yesus. Jadi bila selama ini kita percaya bahwa perintah itu telah dipakukan di kayu salib, dan perintah yang disebutkan dalam kitab Ulangan pasal 6 itu tidak lagi dipublikasikan di zaman sekarang ini, karena itu telah usang. Mulai hari ini, mari kembali buat satu pembaharuan iman dan berdoa kepada Tuhan. Ternyata bahwa hukum, perintah yang telah diberikan kepada umat-umatnya, kepada bangsa Israel di zaman perjanjian lama, juga berlaku kepada kita yang hidup di zaman saat sekarang ini, yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena mereka adalah orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus Kristus. Saudaraku, di dalam kasih Yesus, menjadi renungan bagi kita adalah salib Kristus akan menjadi ilmu pengetahuan dan nyanyian umat tebusan selama-lamanya. Semoga melalui pelajaran ini iman kita semakin dikuatkan untuk tetap menyerahkan diri kita setia kepada Allah Tuhan Yesus sebagai pencipta dan juga penebus. Mari kita tutup dengan doa. Bapa kami di sorga, terima kasih atas pelajaran yang Tuhan berikan bagi kami dari pelajaran Sekolah Sahabat pelajaran keempat. Tuhan telah menguraikan melalui firman-Mu kitab Ulangan pasal yang ke-6 bagaimana orang-orang Israel harus menyembah Engkau, mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dengan segala yang mereka miliki. Semuanya diberikan untuk mengasihi Tuhan. Bapa di sorga, kami juga yang mengaku sebagai keturunan Abraham yang dilahirkan oleh iman, juga kami mempunyai kewajiban yang sama untuk mengasihi Engkau sebagai Tuhan, pencipta dan penebus kami. Kiranya kami semakin baik di hadapan Tuhan. Dengan ini Tuhan, saat kedatangan-Mu yang kali kedua, kami dapat memperoleh tanah perjanjian itu, yaitu kerajaan sorga yang Tuhan janjikan bagi kami sebagai umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Banyak kesalahan yang kami perbuat, ampunkanlah kiranya kami. Berkati semua pemirsa, kiranya rancangan damai sejahtera Tuhan berikan bagi mereka masing-masing. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, demikian pelajaran Sekolah Sahabat di pelajaran keempat. Akhir kata, saya Pendeta Resta Karo-Karo menyampaikan Tuhan Yesus memberkati.